Meskipun tanggal lahirnya memang urut-urutannya Soekarno, Soeharto, baru Sabang. 6 Juni, 8 Juni, 10 Juni kan begitu. Tapi itu semua tergantung bapaknya. Kapan-kapan ceritakan dialognya dia sama Iwan Fals. Kapan-kapan. Tapi oke. Jadi kira-kira seperti itu teman sekalian. Si. Kurban sudah ya. Depresi sudah, Amrozi. Gini, saya mulai dari gini aja. Soal moral, mental, kemudian tidak terpenuhi dan seterusnya. Terus tadi kita ngomong tentang disinformasi mengenai kata kafir, mengenai kata segala macam. Tugas saya ke Belanda itu sebenarnya ringan-ringan saja karena apa yang terjadi ini rumusnya sangat sederhana. Orang Islam bertengkar melawan orang Kristen itu posisinya sebab atau akibat. Di situ masalahnya. Memang orang Islam sama orang Kristen itu potensial dan berbakat dan punya kecenderungan untuk bertengkar dari abad ke abad. Ataukah ada sesuatu sebab yang mengakibatkan mereka bertengkar? Which one? Sebab atau akibat? Bagi saya dan Kiai Kanjeng itu hanya akibat. Tidak ada ceritanya orang Kristen, orang Islam berperang macam-macam sampai tingkat itu. Kalau tidak karena ada sebab-sebab yang berasal dari dunia politik. Nah, di belakang politik ini adalah pertengkaran atau perebutan akses-akses ekonomi dan seterusnya. Maka muncullah urusan Amerika sama Afghanistan sama Irak kan ya urusan kilang minyak saja. Tapi kemudian muncullah Mujahidin, muncullah segala macam, muncullah Amrozi dan seterusnya. Sementara Amrozi sendiri adalah ikan di dalam kolam, maka dia tidak bisa menilai kolam dan tidak bisa menilai dirinya di dalam kolam karena dia adalah ikan di dalam kolam. Kita di luar kolam itu, maka adalah pihak ketiga yang mungkin bisa melihat lebih objektif. Jadi misalnya begini Mas, di dalam pengadilan Amrozi itu mengaku ngebom di Bali atau tidak? Mengaku. Setahu saya dia memang tidak membantah, dia mengaku bahwa dia ngebom. Satu ya. Sebelum saya teruskan ke pertanyaan kedua, kalau dia mengaku ngebom dan korbannya sampai hampir 200 orang, itu logis nggak kalau dia dihukum? Saya ngarit terus manggel sama orang tak sabet gini jarinya patah 2, itu saya dihukum nggak? Cocoknya terserah alasan saya, mau jihad mau apa, tapi cocoknya dihukum mau tidak. Amrozi merasa logis nggak kalau dia dihukum? Amrozi tahu bahwa dia memang harus dihukum. Umatnya Amrozi, teman-temannya Amrozi merasa logis nggak kalau Amrozi dihukum? Mereka mengatakan awas kalau sampai ada eksekusi dan seterusnya. Bagi Amrozi, dengan ideologi dia dan kepercayaan dia, lembaga peradilan dan negara yang memiliki lembaga peradilan itu Islam atau kafir? Kafir. Kalau Anda berjuang melawan Belanda dan Anda sebut Belanda itu penjajah kafir dan Anda adalah pejuang kemerdekaan, terus Anda dihukum oleh Belanda, itu Anda bangga atau sedih? Bangga. Pahlawan berarti Anda. Anda minta PK apa tidak? Tidak. Jadi seharusnya silakan hukum saya. Itu menyempurnakan syahid saya, kan begitu kan? Nah, ini saya ngomong logika, nggak ngomong Amrozi.
Jadi Anda nilai kembali urut-urutannya semua itu. Sekarang kita pindah yang kedua. Ada yang mengerti bom enggak di sini? Kalau mencuri, ada korupsi kayak Wijanarko, gede, korupsi ada bermacam-macam, ada yang sampai triliunan, ada cuma miliaran, ada ratusan juta, ada puluhan juta. Terus ada ngerampok, akarannya berbeda Mas. Ada mencuri, ono gangsir, ono macam-macam itu. Terus ono jambret. Ini perolehan jambret, mencuri, ngerampok, korupsi kan perolehannya berbeda-beda atau levelnya. Jadi yang paling tinggi biasanya korupsi, kemudian ngerampok, kemudian jambret, mencuri, kemudian jambret, terus nyopet. Ono nyopet oleh 40 juta. Aku oleh 40 juta. Nggak ada nyopet, ya 1 juta, 2 juta itu sangat lumayan. Terus yang paling bawah ngutil. Ngutil itu nang pasar liwat set. Nah gitu, itu ngutil jenis. Jadi ngutil itu tidak ke orang tapi ke toko atau ke warung gitu, Mas. Itu namanya ngutil. Ada beda enggak, Mas? Ada bedanya enggak, Mas? Pengutil sama koruptor. Treatment kita kepada koruptor sama kepada pengutil beda enggak? Beda. Belum lagi kalau kita ngomong latar belakangnya. Beda banget, Pak. Sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam dunia bom, Amrozi itu tingkat koruptor, ataukah tingkat perampok, ataukah tingkat pencuri, ataukah tingkat penjambret, ataukah tingkat pencopet, ataukah tingkat pengutil? Ini harus diperjelas enggak? Supaya cara kita memperlakukan yang bersangkutan menjadi lebih tepat dan objektif.